Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar, al-halimil karimis sattar, huwal azizul ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajarannya, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, shaimin shaimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah tabaraka wa taala, di mana nikmat Allah selalu tercurah kepada kita semua sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah. Semoga Allah terima ibadah kita, rahmati dan diberkati kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shaimin shaiman sidang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membahas tentang wanita solehah. Karena kalau saya lihat-lihat di sini kurang lebih hampir sama, tapi lebih banyak kaum ibu daripada kaum bapak. Betul? Maka di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kaum ibu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan berkaitan yang pertama dengan pengabdiannya kepada suami. Perempuan setelah dinikahi oleh sang laki-laki, tanggung jawabnya, haknya itu jatuh mutlak kepada suami. Andai kata si ayah dan si ibu perempuan ini memanggil, menyuruh ataupun memerintahkan, kemudian datang suami menyuruh dan memerintahkan, mana yang lebih duluan mematuhi suami atau mematuhi ibunda dan ayahandanya? Ternyata Bapak Ibu, perempuan lebih dulu dia mematuhi suaminya daripada ibu dan suaminya, ibu daripada ayahnya. Jadi lebih patuh kepada suaminya. Kenapa? Ketika dia sudah dinikahkan, saya nikahkan Pulan bin Pulan, anak kandung saya, dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai, saya terima, ijab kabul itu sah, langsung jatuh haknya langsung kepada suami daripada kepada ayah dan ibunya, walaupun ibunya yang melahirkan. Begitulah tuntunan Islam mengajarkan kepada kita semua. Kemudian di sini terletak bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Berdasarkan ayat Al-Quran ini, maka di dalam keluarga itu adalah laki-laki yang menjadi pemimpin, bukan perempuan. Beda dengan adat istiadat, tapi ini kita berbicara tentang Islam. Kemudian perempuan ini menjadi perhiasan yang paling indah di dalam kehidupan kita di dunia ini. Rasulullah SAW katakan,
ad-dunya mata'un wa khairul mata'ihal mar'atus salihah. Jadi dunia ini kata Rasulullah adalah perhiasan. Dunia ini perhiasan. Dunia ini adalah perhiasan. Ingat. Jadi apa yang ada di dunia ini perhiasan kata Rasulullah. Dan sebaik-baiknya perhiasan al-mar'atus salihah, yaitu wanita yang solehah. Berarti ibu-ibu posisinya sekarang sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 Allah katakan, ciri-ciri perempuan solehah itu disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, agar dia memelihara dirinya dari kehormatannya. Ia pelihara kehormatannya dan ia jaga. Yang pertama perintah Allah, yang kedua perintah suami, yang ketiga dia berjalan hidup di dalam syariat yang benar. Kalau sudah demikian, masuk ke dalam pintu manapun dipersilahkan untuk masuk surga. Syaratnya apa tadi? Taat sama Allah, taat sama suami, hidup dalam aturan Islam. Beda sama laki-laki. Laki-laki belum tentu bu pak. Laki-laki ini, ya laki-lakinya soleh, solat 5 waktunya tak pernah putus, berjamaahnya iya. Tapi lihat, apakah istrinya sudah menjalankan syariat? Apakah anaknya sudah patuh dengan syariat? Kalau belum, tunggu dulu. Karena laki-laki adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau laki-laki soleh, ya kan, dia tidak bisa langsung masuk surga. Tengok dulu anak dan istrinya, apakah dia bermasalah. Kalau bermasalah, nanti di akhirat sibuk dia, berjalan nyelonong mau masuk surga. Kencang ngebut pak, ngebut, jalannya itu nyelonong. Datang malaikat, pak tunggu dulu. Kenapa? Mau ke mana? Mau ke surga. Oh mau masuk surga ya? Iya. Bapak dulu soleh ya? Alhamdulillah saya soleh. Jamaah saya rajin, ke masjid saya rajin, bersedekah berinfak saya rajin. Bapak ini betul nih anak bapak ini. Tengok ya, betul. Ini dulu dia nggak sholat, nggak disuruh sholat sama bapak, enggak. Jadi bapak ngapain? Saya sibuk ibadah. Ini anak bapak dulu kerjanya mabok, nggak sholat, bapak diamin. Iya. Bapak mau masuk surga? Iya. Tunggu dulu, nggak jadi. Masuk neraka? Kok masuk neraka pak? Kok masuk neraka malaikat? Iya masuk neraka. Kamu memikirkan dirimu sendiri, sementara anak dan istrimu ini adalah tanggung jawabmu. Masuk neraka. Balik lagi pak, nggak jadi masuk surga. Begitulah kira-kira bapak ibu. Kalau ini tadi berkaitan dengan anak dan istrinya. Kalau perempuan, kalau dia sudah soleh, ia jaga tadi, maka dia berhak masuk ke dalam pintu surga manapun, pintu yang manapun. Begitu pak bu bedanya. Jadi perempuan ini nggak banyak perhitungan tanggung jawab kepada anak dan keluarganya. Kalau laki-lakinya bejat, kerjaannya maling, merampok, penjudi, narkoba, memabukan, istrinya soleha, maka ketika nanti di akhirat dia masuk surga aja dengan lenggang saja. Kenapa? Karena istri tidak ada beban tanggung jawab untuk menanggung jawabi suaminya yang bejat, yang suka mabuk, berjudi, narkoba dan lain sebagainya. Tapi suami enggak bisa sembarangan. Maka syariat yang perlu dijaga dalam Islam bagi perempuan adalah dalam surah An-Nur ayat 31 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihim wa yahfazna furujahum wa la yubdina zinatahunna illa azharu minha.
illa li bulatihinna aw abaihinna aw ibulatihinna aw abnaihinna aw abna'i bulatihinna aw ikhwanihin dan seterusnya. Perempuan itu dikatakan oleh Allah, wahai, katakanlah kepada perempuan, wa qulil mu'minat, katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaknya ia jaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan hendaknya ia menutupkan kain kudung jilbab sampai ke dadanya, kecuali terhadap ayah mereka, kecuali terhadap suami mereka, kecuali terhadap ayah suami mereka, kecuali terhadap anak laki-laki mereka, kecuali terhadap orang-orang yang dalam kaidah termasuk mahramnya. Mahramnya itu siapa? Ayah suami, ya kan? Nah, mahramnya itulah kecuali terhadap mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, selain daripada itu, ya ada mungkin dia pembantu itu tidak ada syahwat di rumah karena dia seorang kaya, ada pembantu laki-laki tua yang tidak bersyahwat. Artinya menurut ayat Al-Quran surah An-Nur 31 ini diperbolehkan. Tetapi selain daripada itu Bapak Ibu, dilarang. Makanya hukum perempuan pakai jilbab itu wajib. Tapi ada juga berpendapat ulama tidak wajib. Tapi saya kira ulama yang seperti itu tidak perlu diikuti. Maka Bapak Ibu harus pandai menyaring. Jangan asal ambil saja mentang-mentang ulama, tapi kita tidak tahu itu bertentangan atau tidak dengan Al-Quran. Ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin kalian. Apabila kalian terjadi perselisihan, maka kembalikanlah kepada Al-Quran. Kalau ada perbedaan pendapat tentang jilbab, ada yang mengatakan ini kalau buka aurat boleh, ini berpendapat kalau buka aurat haram. Terjadi perbedaan pendapat, ini boleh syaratnya begini, 7 langkah boleh, ya. Ini kan perpendapatan para ulama. Jadi kalau pendapat yang seperti itu mesti kita harus saring dulu. Jangan mudah kita untuk langsung mempercayainya. Yang tadinya rajin berjilbab keluar rumah asal jangan 7 langkah, dia santai aja duduk nongkrong depan pintu kan. Dia tak pakai jilbab, pakai celana Hawaii, santai aja nampak orang lewat. Kenapa? Ulama mengatakan 7 langkahnya baru kena dosa. Udah enak orang nengok aurat ibu, dinikmati semua orang sambil lewat. Mak cantik onde mande, cantik bana istri orang tuh yo. Dosa Pak Bu, tidak ada cerita. Jangankan 7 langkah, dalam rumah saja kalau ada orang tamu yang bukan mahramnya, haram hukumnya. Ini penegasan agar kita itu paham tentang Islam. Ya Bu, paham kira-kira Bu? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah SWT, saya akan cerita sedikit. Ada cerita seorang anak Nabi namanya Fatimah. Fatimah ini dia sedang gurau dengan Ali. Wah, sedang gurau lah sambil bercanda-bercanda. Rupanya Fatimah ini Bu tak sadar terselip ucapannya kepada Ali sehingga Ali marah. Maklumlah namanya bercanda. Merah muka Ali. Lalu Ali merah mukanya. Akhirnya Fatimah pun merasa gimana gitu ya, kok suami saya marah. Akhirnya berkeliling 70 kali dikeliling sambil minta maaf. Maaf ya bang, maaf ya sayang, maaf ya kakanda, maaf ya cintaku. Kira-kira begitulah. Orang romantis kan begitu Bu. Manggilnya pun di rumah, ya Umairah, wahai sayangku, ya Bu. Ada dipanggil gitu sama bapak-bapak? Ada? Mungkin dulu waktu masih baru nikah. Selesai nikah mah kalau orangnya hitam ya kami hitam, dah berubah panggilannya. Lah hitam lah pakai lah pendek lah bule, panggilnya hitam. Tam siko tam. Lah berubah Bu. Seharusnya panggilan itu tetap bagus, yang romantis terhadap istri-istri kita. Begitu pula sang istri memanggil suami. Jadi dikeliling sampai 70 kali. Selesai itu tersenyumlah Ali. Akhirnya dimaafkanlah si Fatimah tadi, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi ya Rasulullah senda gurau dengan suami saya, lalu tak selip ucapan saya menyinggung perasaan hati suami saya, dan saya akhirnya minta maaf ya Rasulullah. Setelah itu dia pun senyum setelah saya kelilingi 70 kali, dan dia memaafkan saya Rasulullah. Tapi perasaan hati saya masih merasa enggak enak ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, andai kata engkau mati Fatimah, belum mendapat maaf suamimu Fatimah, aku sebagai Nabi dan Rasul tidak akan menyolatkan jenazahmu. Begitu kata Rasulullah. Wahai Fatimah, ketahuilah, sesungguhnya ridho Allah itu letak pada ridho suami. Begitu dengan murka Allah letak pada murka sang suami. Baru Fatimah balik lagi, maaf lagi, maaf lagi. Ini cerita yang luar biasa. Datang satu cerita lagi. Satu cerita lagi, ini orang Badui datang. Orang Badui datang ingin menguji apakah benar Nabi Muhammad itu Rasul. Datang dia, orang Badui ini, pas di perjalanan. Ya Muhammad, kenapa? Kata Rasulullah, kira-kira begitulah dalam kisahnya. Aku datang kemari ini ingin berjumpa dengan kau Muhammad, ingin menguji engkau, apakah engkau itu betul-betul seorang Nabi dan Rasul. Lalu kenapa? Saya ingin menguji kamu. Lalu bagaimana? Saya akan minta kepadamu, itu ada pohon. Pohon itu kalau memang kau betul-betul Nabi, kau suruh datang kemari, kau suruh sujud kemari, habis itu tertancap lagi ke sana, baru saya percaya kalau engkau itu seorang Nabi dan Rasul. Begitu kata orang Badui. Nabi Muhammad sebentar, lama kemudian dipanggil pohon kayu itu. Pohon kayu itu bergerak kiri kanan, akhirnya bergerak, tercabut pohon itu, jalan ke depan Rasulullah. Setelah jalan itu sujud kepada Rasulullah. Setelah itu balik lagi ke belakang, tertancap lagi baik semula. Orang Badui menggeletar, menggigil badannya. Wah, ini memang betul-betul Nabi dan Rasul ini. Akhirnya si Badui itu sujud kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai orang Badui, jangan engkau sujud, kembali tegak. Wahai orang Badui, andai kata manusia dengan manusia boleh bersujud, maka yang pertama aku perintahkan adalah seorang istri sujud kepada sang suami. Begitu Pak Bu, betapa luar biasanya kepatuhannya hanya kepada suami setelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kepada Allah, kepada sang suami, baru kepada ayahnya dan ibundanya. Begitulah cara aturan syariat seorang istri. Jadi perempuan ini wanita soleha. Perhiasan yang paling indah bagi seorang ahli Allah, itulah ia wanita soleha. Begitulah kira-kira Bu syairnya. Wanita soleha itu perhiasan yang paling indah. Dia menjaga kehormatannya, aurat ditutup demi kehormatan, kitab Al-Quran didaulahkan, suami mereka ditaatinya, ia menghiasi dunia. Begitulah syairnya. Jadi Bapak Ibu jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan soleha itu ciri-cirinya enggak banyak. Taat sama Allah, taat sama suami, jalankan syariat solat 5 waktu, walaupun mungkin solat-solat sunnahnya mungkin tidak begitu banyak, tapi lebih afdal, lebih banyak. Bapak Ibu jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup barangkali ada yang bertanya, saya buka sesi pertanyaan kalau ada. Ada Bu, ada Pak? Ada. Apa kira-kira yang mengganjal di hati ibu-ibu ini?
Lalu bagaimana ceritanya nih? Kami ini harus bagaimana kaum ibu? Apakah harus melawan sama suami? Apakah kami harus patuh sama suami? Harus patuh, Bu. Pengabdian seorang istri itu andai kata keluar nanah dari hidung sang suami, nanah bau busuk, Bu. Keluar dari hidung suami, istri mengabdinya sama suami, lalu dihisap tuh itu nanah dalam hidung itu. Karena saking kan ingin tunduknya sama suami, belum cukup kata Rasulullah untuk pengabdian seorang istri sama suami. Belum cukup. Jadi memang luar biasa. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, ibu pulang ke kampung, suaminya nggak ikut. Ikut terus? Pingin bersalaman. Oh, bermalam, ya. Terus? Mau kemana? Mau pulang aja? Nggak mau bermalam. Ya, itu aja. Terus yang lainnya? Oh, itu aja. Pulang kampung tapi tak bermalam. Kalau itu mah saya kira tergantung keadaan kita ya. Kalau kita mungkin tidak sempat dan tidak bisa bermalam, saya kira tidak apa-apa. Yang penting sampaikan aja sama orang tua kita. Tapi kalau seandainya tidak ada kesibukan dan lain sebagainya, saya kira kalau semalam 2 malam mah kita tidur di tempat keluarga kita, ya saling menghormati. Suami ketika pulang kampung, istri dibawa ke kampungnya, bertidur bermalam beberapa hari. Nanti pas lebaran berikutnya datang lagi ke kampung istri, ya bermalam juga sehari atau 2 hari. Lebih afdolnya, kenapa bergantian dong, sama-sama adil kalau bisa. Ya Bu, kalau tidak bisa karena kesibukan, ya apa boleh baut, ya kan? Saya kira tergantung orang tuanya, tergantung keadaannya, nggak masalah. Yang penting komunikasi aja sama orang tua. Tapi abdolnya, itu yang saya sampaikan, abdolnya semalam atau 2 malam untuk menghormati, bergantian supaya kita berbuat adil. Ya Pak, ya Bu, ya begitu. Ada lagi satu lagi kalau ada? Nggak dengar Bu? Ya. Tugas seorang suami terhadap anak-anak. Oh begitu, ya ya. Jadi tanggung jawab seorang suami ini, kalaupun sudah cerai dengan istrinya, dia pasti punya anak, begitu. Maka tanggung jawab sang suami itu masih ada kepada anak itu. Kenapa? Karena yang cerai itu ibunya aja, tapi anaknya tanggung jawab tidak cerai. Tanggung jawab terhadap ibunya, mau maksiat kek, mau apa kek, tidak akan dosa suaminya, mantan suaminya. Tapi kalau anak masih bertanggung jawab, menafkahi, memberi makan, sandang pangan, pendidikan dan seterusnya. Itu tanggung jawab seorang suami, nggak putus sama anak. Ibu terhadap anak juga masih bertanggung jawab kepada anak untuk mendidik, mengarahkan, membina dan lain sebagainya. Yang putus itu hanya sama istri aja. Tapi kalau sama anak tanggung jawabnya nggak putus. Ya mantan istri itu aja karena udah cerai. Kalau nggak cerai kan masih tanggung jawab. Tapi kalau udah cerai ya putus hubungan. Nggak ada lagi tanggung jawab dosa, nggak ada lagi tanggung jawab nafkah untuk istri, mantan istri. Tapi terhadap anak wajib. Kalau dia lalaikan, durhaka ini seorang ayah. Enak aja, tanggung jawabnya masih ada kok, ya meninggalkan anak mentang-mentang udah cerai. Ya Bu, begitulah dalam Islam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami meninggal, anaknya ada yatim.
Ya, anak. Ya, jadi begini. Anak itu peninggalan kita ketika kita bercerai dengan istri. Apakah anak itu statusnya anak yatim atau bukan? Begitu Pak ya. Kedua-duanya atau satu? Satu ayah. Ya, ayahnya meninggal. Menikah lagi mantan istrinya. Ya Bu. Ya, apakah anak itu termasuk anak yatim? Ternyata ini menurut pendapat saya, setiap anak yang ditinggalkan bapaknya, walaupun mantan istrinya itu menikah lagi, itu masih tetap statusnya anak yatim. Kenapa? Beda Pak Bu. Beda kasih sayangnya. Betul? Kasih sayangnya beda, perhatian bapak tiri ini Pak Bu. Beda. Maka di situ anak masih status anak yatim. Kasih sayang dari ayah nggak dapat. Mungkin ayah tiri ada, tapi ayah tiri itu sangat beda sekali dengan kebutuhan dipenuhi oleh bapak, orang tua baru. Ya, itu tergantung keadaannya. Kalau orang kaya, mantan suaminya, ya itu menjadi tanggung jawab ayah baru memang. Tapi bedanya dikasih sayang, kemudian bedanya di perhitungan pemberian. Antara sayang dan tak sayang, kalau anak kandung tak sayang-sayang, betul. Kalau anak tiri agak beda sayangnya. Ya, sayang-sayang palsu dah daripada dimarahin sama mamanya. Ya kan? Ya, tetap masih statusnya ditinggalkan ayahnya, anak yatim. Karena beda Pak kasih sayangnya. Gimana? Maksudnya santunan. Santunan kalau memang ada, ya boleh-boleh aja dikasih. Ya baguslah dikasih. Walaupun kaya, karena beda Pak Bu. Anak yatim itu beda. Dia udah diputuskan dari sang ayah. Udah nggak ada lagi ayah kandung. Mungkin ayah tiri ada. Itulah saya bilang tadi. Walaupun dia kaya, itu masih hatinya merasa ditinggalkan oleh ayahnya. Tak akan pernah status itu berubah, dapat ayah baru lebih baik. Pasti merasa dia tertinggal dan terkucilkan. Begitu Pak Bu. Walaupun ayah barunya itu kaya. Ya kalau seandainya kayanya ayahnya itu baik, mamanya baik, mungkin ya masih dipertimbangkan. Tapi kalau keadaan ekonominya tak memadai, saya kira itu bagus diberi. Tak memadai, ayah baru ditambah ayah tiri. Ayah tiri ini tahu sendirilah Pak Bu. Sayang di depan istri aja, belakang istri lantalah situ. Ya? Ya itu tadi. Macam-macam suami baru nanti bermasalah sama istrinya. Nanti kasih masuk kamar loh, tidur luar aja Kang. Ya kan, mau tak mau lah, nggak pernah terjadi ayah tiri. Kenapa? Banyak masalah di rumah. Itu diantaranya. Tapi beda kalau mama tiri. Kalau mama tiri, hati-hati Pak Bu. Keras. Jarang yang tak keras, satu-satu. Udah Bu, ada lagi? Kalau tak ada kita tutup. Kalau ada, lanjut, tutup. Oke, mungkin insyaallah selang-seling kita Pak Bu ya ceramah di masjid ini. Beberapa kali Ustaz luar, nanti kita bergantian. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq. Benar datang dari Allah, salah dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Bila taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.